Itu gudang Alamahera, diturun di situ, truk keluar, ada sisa-sisa tuh. Yang di baknya itu. Di baknya kita sapu, kita masukin, itu namanya nyiping. Mengambil sisa-sisa yang tumpah tadi. Sisa tumpah tadi. Daripada jatuh di jalan mubazir, iya, kita sapu, kita ambil. Halal gak kira-kira tuh? Ya halal lah. Halal. Tapi kayaknya juga ada yang gak halal ini, kira-kira pengalamannya. Ya, nggak tahu deh ya. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila progresif revolusioner. Hari ini kita kedatangan tamu dalam acara Temu Saudara, putra terbaik Koja yang melang melintang dalam dunia persilatan yang tidak diragukan lagi. Segala macam pengalaman telah dilewatinya sehingga membentuk dirinya menjadi semacam ini. Ya, tentunya nanti kita akan berbincang-bincang sama beliau, perihal biografi dan beberapa hal pandangannya terkait Jakarta Utara. Bang, selamat malam Bang. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Lama kita nggak jumpa ini Bang. Apa caranya sehat? Sehat walafiat. Saya ini tadi melihat dari kejauhan itu kayaknya ada sesuatu yang terjadi pada diri Abang. Ada kucuk-kucuk utai, ada sesuatu yang terjadi. Iya. Kalau dulu kan nggak putih Bang, sekarang putih Bang. Itu menandakan ya. Yang penting kita sehat. Iya. Yang penting kita sehat. Kalau udah sehat kita enak ngapain? Iya. Ya alhamdulillah Cak. Teman-teman masih pada sehat semua. Dan dalam pandemi COVID-19 ini cuma bisa ya, untuk sekarang ini kita sehat dulu deh. Yang penting sehat dulu ya. Sehat dulu. Bertahan hidup. Itu. Kita paham juga keadaan seperti ini. Mau bagaimana? Itu aja. Baik-baik. Bang, membaca riwayat dari pengalaman Abang ini kan banyak hal lah yang kalau tidak ini juga tentunya kan ada hikmah-hikmah, dan hikmah-hikmah itu kan tentunya juga bisa sebagai proses pembelajaran bagi teman-teman yang lain, terutama generasi muda. Boleh dong Bang diceritakan sedikit Bang, kenapa Abang dulu itu apa bahasanya yang saya dengar tadi, nyiping itu apa sih Bang? Ini dapat dari mana nih? Ya, saya dengar dari dapat bocoran, Bang. Bocoran dari mana? Waduh. Kalau pipa solar bocor enak kita tadangin ini, ya kan? Kalau begini kita tiba-tiba tahu dari mana nih? Kan bingung juga kita. Saya pikir datang ke sini mau diajak ngopi doang ini, tiba-tiba diajak. Itu bingung juga saya nih. Hebat juga nih, dapat ini. Waduh. Apa itu nyiping itu? Istilah baru di bagi saya ini. Kalau nyiping itu, kalau buat Carohi mungkin baru ya, tapi kalau buat saya itu satu lama banget sih. Nyiping itu ada satu barang di truk, karungan, misalnya contoh kedelai lah, kedelai atau beras atau jagung, dia ada tumpahan tuh, ada tumpahan di bak, ya. Setelah diturunin di gudang, dari pelabuhan diturunin di gudang, misalnya di gudang ini dulu sekarang ubur-ubur ya kan, dulu Alamahera namanya tuh. Itu gudang Alamahera, diturunin di situ, truk keluar, ada sisa-sisa tuh. Yang di baknya itu. Di baknya kita sapu, kita masukin, itu namanya nyiping. Mengambil sisa-sisa yang tumpah tadi. Sisa tumpah tadi. Daripada jatuh di jalan mubazir, iya, kita sapu, kita ambil. Halal gak kira-kira tuh? Ya halal lah. Halal. Tapi kayaknya juga ada yang gak halal ini, kira-kira pengalamannya. Ya, nggak tahu deh ya. Itu. Pada saat itu kan kita yang penting dapat duit bisa makan kan begitu. Atau karena memang trennya sesuatu itu memang sering terjadi di Priuk sehingga terbawa oleh pergaulan-pergaulan yang semacam itu. Bisa. Jadi pada saat itu dulu kan belum ada kontainer. Pada zaman saya itu belum ada kontainer, jadi barang-barang itu hanya dimuat di mobil truk bak. Yang ada 1 meter, ada yang setengah meter, cuman itu aja, ada sampai tinggi di 3 meter ada. Jadi belum ada kontainer.
Ya ada bagi-bagiannya lah kalau kita bilang bagi-bagiannya. Ada yang anak nyiping, anak niris. Niris. Kalau niris mungkin kenal kan ya. Niris. Nah, itu di Pelumpang tuh. Teman-teman seangkatan saya saat saya nyiping, yang Pelumpang pada niris, alhamdulillah udah pada nggak ada. Saya masih ada. Alhamdulillah tuh. Niris ini kalau apa tadi nyiping tadi mengambil sisa-sisa. Betul. Kalau nyiris itu ngambil karungannya. Bukan. Niris itu mainnya di cairan. Oh kayak iya. Solar, bensin. Oh iya. Kan ada nih. Sekarang di Pelumpang udah nggak ada. Yang masih ada di jembatan tuh. Niris Jadi itu dibuka namanya. keran tuh, sisa sambil tuh, jalan, sambil jalan. kontainernya itu. Resikonya kan tinggi tuh. Iya. Betul. Sama nyiping juga resikonya tinggi juga. Sama gitu. Itu Jadi ya. bedanya dia niris kita nyiping. Kalau niris itu ambil bensin, solar, dan minyak, bakar lah ya. Kalau kita ada jagung, ada kedelai, ada beras. Tapi pengalaman selain nyiping niris yang berupa karung juga pernah nggak mengalami? Ini kayaknya bocorannya nih bukan bocor. Ini bukan. Enggak, artinya kan masa lalu. Sampean itu sampai nanya nyiping kan kelasnya sedikit, ya kan? Apa pernah sampai besar? Iya. Ini mancing kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Namanya manusia kan pasti mempunyai pengalaman yang baik, yang buruk segala macam, ya kan? Nggak apa-apa. Pernah. Jadi umuran saya pada saat itu saya SD lah ya. SD kelas 4, kelas 5. Kalau dulu kan SD gede-gede. Beda sama sekarang. Dulu SD aja kelas 6 aja udah ada kumisnya juga, ada bulunya ada, ya kan. Jadi kelihatannya kalau untuk sekarang itu kelas-kelas SMP deh. Dulu SD. Pernah di depan wali kota ada pergudangan Ujung 5 namanya. Gudangnya. Yang sekarang kalau nggak salah lagi dibangun perkantoran JICT kalau nggak salah ya. Mohon maaf tolong dikoreksi. Itu Ujung 5 pergudangan. Nah, coba kita di situ biasa nyiping, kita coba-coba main yang karungan. Main yang karungan 3 karung. Ya alhamdulillah Ketangkap. Alhamdulillah ketangkap. Ini kayaknya belum ada training terlebih dahulu sepertinya pada Pak. Kan siapa yang mau training? Alam aja udah training gitu. Coba-coba nih. 1 kantong terigu aman, kita coba 1 karung goni. Iya kan begitu. Langsung aja tuh. Alhamdulillah. Padahal itu tadi Bang, seandainya lolos, udah dapat tiket Bang, bukan ngambil karungnya, ngambil truknya. Baik. Siap. Bang, tidak itu tadi sedikit pengalaman dari Bang Iwan, perihal masa lalunya, masa kecilnya yang kemudian juga membentuk. Ternyata apa yang namanya proses itu sangat berharga ya. Proses itu sangat membantu perkembangan psikologi dan kedewasaan manusia, dan tentunya segala pengalaman membawa hikmahnya. Bang, saya dengar juga pada era itu Priok itu tentunya kan beda dengan sekarang, Bang. Ya. Menurut pandangan Abang antara Priok dulu dan kekinian gimana, Bang? Apanya nih? Ya, apa namanya, ya entah pada sisi apa namanya tentang anggapannya misalnya kriminalitas atau apa, terus apa namanya peluang kerjanya, ekonominya. Kalau saya pernah ngalamin, mungkin seangkatan saya ya, banyak teman-teman seangkatan saya pada tahun lalu itu, masa lalu itu, kita sempat agak kesulitan untuk mencari kerja. Padahal banyak di utara ini, di Priok ini, perusahaan-perusahaan lah ya, perusahaan-perusahaan. Kira tahun berapa itu? 80-an? 80-an lah, SMA lah ya segini. Tahun itu agak susah tuh nyari kerja. Akhirnya kita hijrah ke Bekasi. Kebetulan ada guru saya, Pak Prawi. Hijrah ke Bekasi? Bekasi. Jangan-jangan nggak dapat SKCK? Kita hijrah ke Bekasi, bikin KTP di sana. Oh, malah gitu. Bikin KTP di sana, SKCK di sana. Ngelamar kerjanya di mana? Gimana? Di KBN.
Dulu kan bukan KBN itu. Bukan. Itu tahu dari mana tuh? Ya kan. Aduh, ngintip lagi ya, bukan. Ya, dulu memang itu bukan KBN, PPC namanya. PPC itu Pusat Pergudangan Cakung. Sebelum ada kontainer, semua barang-barang dari pelabuhan masuknya ke Apapun situ. ya, Apapun. masuk Pulau Wijo. Ya, semua di situ. Nggak semua sih, ada beberapa gudang yang seperti PPC itu bawa ke sana. Nah, itu sekarang ini pas saya SMA itu, lepas SMA itu dia jadi KBN. KBN itu kan banyak perusahaan garmen. Sekarang kan garmen. Itu akhirnya kita ngelamarnya di situ. Bayangin, kita rumah di Koja. Mau ngelamar di KBN termasuk Cilincing kan. Kita ke Bekasi dulu hijrah buat KTP di situ baru ke sini. Mungkin teman-teman yang seangkatan saya, mohon maaf tolong dikoreksi, ya. Nah, banyak lah angkatan-angkatan saya pada yang lahir-lahir 69, 70 itu sama lah ceritanya seperti itu. Nggak tahu kalau dia memang apa itu yang menyebabkan kok tidak terima, harus disiasati, harus membuat KTP dari luar dulu baru ngelamar. Apakah karena memang ada image dari perusahaan bahwasanya warga Priok begini begitu sehingga berpengaruh terhadap kebijakan yang diterapkan? Yang saya tahu, yang saya ingat, ya tolong dikoreksi juga, takut saya salah juga kan, karena kan banyak senior-senior saya juga di Priok juga banyak, yang seangkatan saya juga banyak, takut salah bicara ya kan. Pertama itu peristiwa Priok. Pasca itu. Peristiwa Priok. Jadi berimbas ya, peristiwa itu berimbas. Orang melihat peristiwa Priok berarti semua orang Priok itu ya pemberontak lah, nakal lah, apa segala macam lah. Ya, kita sih silakan aja. Berimbas pada sektor ekonomi itu ya, peluang kerja. Sampai kita, udah kan jauh itu. Tapi sekarang enggak kan Bang? Artinya warga Priok kan juga diterima kan di sektor-sektor industri yang ada di Jakarta Utara. Ada juga yang masih, ada juga enggak. Karena kita begini, entah ya kita melihatnya seperti apa. Kayak contoh di satu perusahaan misalnya di sini sekarang JCT, kan banyak orang Bekasi, orang Tangerang, ya kan. Apakah mereka tadinya di Priok atau memang dari Tangerang, kita nggak tahu itu. Kita nggak sampai ngelacak-lacak gitu deh, ya kan. Saya berharap sih awalnya dia di Priok, terus dia punya duit beli rumah di Bekasi, rumah di pola siasat seperti yang tadi dilakukan Abang lah ketika di KBN itu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi kalau sangat disayangkan juga kalau memang itu dia lahir besar di, mohon maaf ya, di pinggiran Jakarta Utara misalnya, di Tangerang segala macam, dia kerja di sini, sementara kita di sini cuma jadi sangat disayangkan juga. Kalau memang benar ya, mohon maaf ya Cak. Jadi bukan berarti saya gimana, enggak, kalau memang benar, karena kan saya sendiri juga bukan masa bodoh istilahnya, apa ya, oh ya udahlah, kita bukan urusan kita juga gitu. Tapi pengen tahu juga kali cara umum kan, tukang ngintip-ngintip nih, tukang bocor-bocorin. Saya tukang teropong Bang. Nah, tukang teropong, buktinya saya tahu bilang nyiping, bilang ini dapat dari mana nih, kan begitu. Coba cari juga tuh Cak, bagus juga Cak. Kalau memang misalnya sampai itu benar-benar dia besar di Bekasi, besar di sana, terus lahir di sana, besar di sana, terus tiba-tiba kerja di sini, yang gede dari kecil sampai gede di sini, cuma menonton kan sayang banget. Iya betul. Ya harapannya apapun yang namanya industri, apapun yang namanya perusahaan ya, tinggal di sebuah tempat wilayah itu kan juga harus berdampak pada sekitarnya. Harapannya ya minimal pengangguran yang ada di sekitar tempat yang ditinggali itu juga bisa teratasi. Jangan sampai kemudian tinggal di tempatnya orang lain, malah orang-orang di luar sana yang diboyong semua, kita diabaikan, tidak diakomodir dan lain sebagainya. Ini bagi saya juga akan menjadi persoalan ketika kemudian sampean gede kecil di mana? Saya di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah sekarang tiba-tiba di sini kan? Iya. Karena dekat sama saya aja nih, kenal. Kalau nggak saya protes juga nih. Ada peluang nggak Bang? Baik. Bang, saya itu juga sebenarnya tidak sepakat Bang kalau Priok itu sebagaimana yang terjadi pada persoalan Yasona kemarin. Tapi saya merasa bahwasanya Priok itu bukan tempat itu, tapi Priok itu tempat keberanian. Benar nggak Bang? Bahwasanya tempat Priok itu adalah tempat para kaum pemberani. Ya.
Makanya kenapa sampean aja nggak sepakat ya, walaupun Karena saya tahu sendiri. apalagi saya yang besar sini, saya sangat-sangat nggak terima. Karena apa? Bahasanya Pak Yasona itu bahasa tempo dulu, tempo dulu. Coba datang sekarang. Kayaknya ngopinya kurang jauh, kurang jangan ngopinya di selatan, di pusat. Iya. Ngopi di Priuk dong. Iya, biar tahu. Udah murah, aman, Iya, enak. biar gak asumsi, Iya, jangan justifikasi. cuma pikir, wah Priuk ini begini. Ente datang ke sini. Sampean datang ke sini, enak gak di Priuk? Duh, saya luar biasa, Bang. Diterima. Diterima kan? Teman-teman ya. Itu buktinya Di setelah Koja, di Celincing, di Pademangan, di Tuh. semuanya kecamatan. Padahal sampai lahir di Saya Jawa Timur. Jawa Timur. Di kesini tahun berapa? 2010. Umur Umur 40. 40. Asik kan? Ada musuh gak? Dimusuhin orang gak? Enggak. Digebukin orang gak? Enggak. Saya gebukin sekarang ya. Janganlah. Enak kan? Jadi jangan asumsi Priuk itu nggak ada perubahan. Gitu. Iya. Oh, tempo Priuk begini, garang apa, tukang berantem, tukang palak, preman segala macam. Lu datang Artinya, ke Priuk. klaim ini janganlah. Ya udah. Ibaratnya ada orang jahat itu nggak selamanya jahat. Betul. Begitu pula sebuah wilayah. Betul. Awalnya dulu sebagaimana misalnya Betul. Islamik lah ya, kan Iya. berubah. Sehingga image justifikasi ini juga tidak serta-merta kemudian Betul. dipasang begitu saja. Betul. Jadi kan orang ada tingkatannya, bro. Betul. Iya kan. Nggak mungkin sekarang nih Pak Wali, nggak lah tiba-tiba langsung jadi Pak Wali kan? Enggak. Dari staf, lurah, camat, ya kan, wakil terus jadi Pak Wali sekarang. Seperti itu aja lah ya. Jadi anak nakal baru segala macam. Emang di TV aja ada preman pensiun. Priuk jugangnya preman pensiun. Sebetulnya kalau kita bilang preman pensiun itu, gue salut di sana, ya kan. Gue khawatir dia kopas ambil gaya di Priuk ini, bro. Iya. Ya kan. Ya udah kita besok buat film sendiri. Bukan, Bang. betul. Betul, film sendiri. Preman apa? Preman Insap. bisa. Iya. Ya, itulah kadang-kadang saya juga berharap dengan adanya apa namanya nih? Ini Komju TV. Komju TV ini bisa menyampaikan ke seluruh. Iya, spiritnya ya seperti sebagaimana gambar yang ada di dadanya Abang Pancasila. Coba bayangin. Sebagai pemersatu. Pancasila ada Garuda, ada Metallica tuh. Itu Metallica. salamnya gini apa ya gini, Bang? Kalau Metallica begini, Oh, gitu. ya kan? Kita pengen dengan adanya Komju TV ini bisa menyampaikan kepada masyarakat nasional Secara luas. Secara luas bahwa Priuk itu Enggak seperti bayangan mereka. Enggak kebayang begitu, enggak. Priuk itu tempatnya rahmatan lil alamin. Betul. Semua suku adat budaya dari Priuk dan Priuklah yang mampu menampung aneka ragam kebinekaan itu. Betul. Bisa dibilang miniatur. Iya. Miniatur ini. Sampai dari Jawa Timur ya kan, ada lagi teman dari Amur, kumpul semua di asik aja. Iya. Asik. Apalagi sekarang kan Pak Wali Kota kita pakai Bang Pol kita kan sangat dekat tuh. Yang ada juga Jakarta Utara, apapun sukunya sama dia dekat. Iya kan, dirangkul sama dia. Ngopi bareng, iya kan, nongkrong bareng, asik, nggak ada jarak itu. Espangnya, wali kotanya coba. Terus di sini juga camatnya juga, wah asik. Emang dekat dengan mereka, Bang? Kebetulan saya ini dekat juga sih, ya. Tapi dekat ya, namanya pimpinan ya, sama masyarakatnya sedekat, ya kan. Kita jadi kenal. Jadi sebetulnya bukan saya doang, sampai juga pasti kenal dekat. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti omongan yang barusan ini karena ada sesuatu yang lain kan? Murni ya, Bang? Oh, Pak Wali itu nggak pilih-pilih orang, nggak pilih-pilih. Acara Ebdu kemarin itu beliau yang buka, Bang. Acara beliau di masa pandemi. Tentunya kan catatannya podcast kan. Itu beliau langsung turun langsung membuka acara dan menjadi salah satu narasumber dalam dialog interaktif dengan peserta webinarium. Itu makanya gue nggak perlu panjang lebar, sampai tahu sendiri kan. Itu baru kemarin. Betul kan? Itu dia. Paten kan?
Oke, Bang, siap. Perihal perjalanan tadi kan, karena kita semuanya ini kan saya yakin lah, yang namanya orang tua itu juga berharap anaknya soleh. Kita juga ingin berbuat lebih baik, menjadi lebih bermanfaat dan lain sebagainya. Dari perjalanan yang sudah dilalui Abang ketika masa kecil, juga sudah ditahan gara-gara apa tadi? Ngiping. Ngiping. Terus sampai kemudian Bang Iwan juga, saya tahu Bang Iwan juga aktif lah di beberapa organisasi, dan memang merangkul dengan beberapa kalangan-kalangan yang lain, termasuk dekat juga dengan beberapa ketua-ketua sesepuh dari segala macam ormas dan suku. Dengan potensi yang dimiliki Jakarta Utara ini Bang, yang berbineka, kira-kira resep apa ini Bang, yang harapannya barangkali itu bisa menjadi semacam satu ramuan yang asik, hingga bahasanya ini tadi Pancasilanya yang membawai kebinekaan Tunggal Ika itu memang menuju kepada satu tujuan yang sama, yaitu untuk membangun peradaban Jakarta Utara menjadi lebih baik. Ya, memang kalau kita kan jelas ya, Pancasila itu kan memang merangkul dari berbagai macam suku, agama, tinggal dikemas aja yang bagus seperti apa. Karena ya mohon maaf sekali lagi saya bicara bukan karena berarti Bangpol wali kotanya saya bicara ke kiblat ke situ, enggak, tapi memang ayolah Om TV duduk bareng sama para petinggi di utara, apa sih kira-kira ke depannya untuk utara ini. Di sini dari berbagai suku agama itu udah paten banget, udah bagus banget kompak gitu segala macam. Apalagi sekarang kan ada namanya satu lembaga ormas FPK gitu. FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Suku-suku itu etnis. Saya mau paham kayak gitu. Itu kan banyak tuh. Iya. Ada 30 apa berapa tuh? 37 apa 36 sama etnis Cina dan India. Arab, Cina, India. Itu tinggal dikemas aja, mau apa nih, bagaimana? Mau dibuat apa? Kalau saya untuk ngide-ngide begitu belum sampai otak saya di situ. Tinggal komunikasi sama Pak Wali, apalagi kemarin Pak Wali buka acara Komju juga ya kan, udah cakep. Statementnya Pak Wali keren kemarin saya lihat. Merasa bersalah, merasa berdosa, melihat potensi-potensi yang luar biasa yang dimiliki anak-anak utara, tiba-tiba karena tahu langsung kan dengan potensi-potensi itu, akhirnya mudah-mudahan pasca peristiwa M2 kemarin juga akan terjadi semacam hal yang berkesinambungan Bang. Karena memang mengedukasi itu kan caranya macam-macam Bang. Ada yang kalau lewat secara seniman ya lewat karya-karyanya, tapi muatannya ya nilai-nilai edukatif gitu ya. Kita bersyukurlah punya Pak Wali ya, yang memang respon terhadap beberapa pergerakan-pergerakan baik seni budaya dan seterusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doain selalu sehat selalu beliau ya kan. Jadi nanti tinggal dikasih ke masyarakat, biar masyarakat tinggal jalaninya. Oke. Yang penting sekarang kita berdoa bagaimana caranya kita sehat, karena dalam COVID seperti ini kan kita melewati lah ya. Kita kembali normal. Mudah-mudahan insya Allah. Iya. Baik, teman-teman, paling tidak ada beberapa catatan yang menjadi bagian dari sesuatu yang tersirat dari yang disampaikan beliau tadi, bahwasanya memang segala sesuatu memang harus diserahkan kepada ahlinya. Mudah-mudahan dengan aneka dalam ilustrasi kami, Jakarta Utara itu punya banyak rempah. Tapi ketika tidak ada yang mengelola dengan baik, dan tidak ada yang punya kemampuan di dalam rangka mengkomposisikan rempah-rempah, tentunya tidak akan bisa mungkin jadi makanan, apalagi jadi obat-obatan. Semoga potensi yang ada di Jakarta Utara, aneka suku, adat budaya, dan berbagai macam warna sektor ekonominya, ini menjadi bagian dari komponen-komponen untuk mengangkat derajat Jakarta Utara menjadi semakin lebih baik, dan Jakarta Utara layak menjadi percontohan. Barangkali closing statement Bang, pesan-pesan yang mau disampaikan kepada khalayak ramai. Ya, kita berharap di utara ini apapun sukunya, agama dan segala macam, pertama kompak dulu Pak.
Ya kan? Pak sehat, kalau udah Bapak sehat kan ada satu program apa ya kira-kira akan dilimpahkan ke masyarakat dari wali kota atau dari kepolisian, dan insya Allah baik lah ya. Baik. Itu aja. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian satu wawancara kita, satu podcast kita, Temu Saudara dengan Bang Iwan Setiawan, tokoh muda dari Jakarta Utara yang kebetulan tinggal di Kecamatan Koja. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi semacam satu ikatan batin kita semuanya, agar kebutuhan yang namanya rukun bersatu memang menjadi syarat di dalam rangka memajukan Jakarta Utara menjadi lebih baik, semakin terwujud syarat-syarat itu. Terima kasih, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Salam Pancasila. Progresif Revolution.